Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 9. Hari ini kita akan bahas tentang bab 3, yaitu konsep pewarisan sifat dan kelangsungan makhluk hidup. Oke, pewarisan sifat. Yang namanya pewarisan sifat artinya keturunan mendapatkan warisan yang berbentuk sifat dari orang tuanya, atau induk mewariskan sifatnya kepada keturunannya atau kepada anaknya. Itu ya konsepnya, harus kamu ingat. Pewarisan sifat artinya dari induk kepada anak. Nah, pewarisan sifat ini dikenal dengan nama hereditas. Jadi kalau kalian dengar kata hereditas, ada di sini hereditas nih. Kalau kalian dengar kata hereditas berarti tentang pewarisan sifat. Hereditas adalah pewarisan sifat. Dari mana pewarisan sifat? Dari induk kepada keturunannya. Nah, cabang biologinya, cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari hereditas dikenal dengan nama genetika. Jadi kalau kalian ditanya apa genetika? Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hereditas. Berarti tentang belajar tentang pewarisan sifat. Contoh, bahwa ibu punya rambut lurus hitam yang berasal dari ibu. Karena ayah ibu rambutnya misalkan agak ikel, tapi ibu rambutnya nggak ikel, rambutnya lurus. Berarti pewarisan sifat rambut ibu dari ibunya ibu. Ya, seperti itu. Kalau kalian misalkan Tata rambutnya hitam, lurus, itu berasal dari ibu. Ayah rambutnya misalkan ikel, berarti rambut Tata berasal dari, diwariskan dari ibu gitu. Gen ibu kuat di Tata untuk rambut. Oke, sekarang kita lihat materi genetisnya. Materi genetis untuk hereditas atau untuk pewarisan sifat itu dikenal dengan nama gen. Ya. Jadi gen itu ada di dalam tubuh kita. Dialah yang membawa sifat kita. Di dalam setiap gen, dalam gen itu ada banyak sekali sifat-sifat kita di situ, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari mulai bentuk kuku, kulit, hidung, bibir, misalkan bentuk gigi, rambut, bentuk matanya gitu. Kemudian apalagi segala macam lah. Pokoknya yang ada dalam tubuh kita itu ada di dalam gen. Gennya ada di dalam kromosom. Kromosom adanya di mana, Bu? Adanya di dalam inti sel. Inti sel adanya di mana, Bu? Di dalam sel. Dan bagian terkecil dari tubuh kita namanya adalah sel. Jadi di setiap satu sel tubuh berarti ada gen. Banyak gen kita banyak di situ. Gen rambut, gen tadi kulit dan macam sebagainya. Ada dalam setiap satu sel. Nah, kromosom itu ada dua macam. Ada kromosom kelamin, ada kromosom tubuh. Kalau kromosom tubuh itu membawa seluruh sifat kita nih. Jadi di sini ada bawa kromosom tubuh kita, semua sifat-sifat kita ada. Gitu. Nah, kalau kromosom kelamin itu bicara tentang kromosom X dan kromosom Y. Jadi ada kromosom X, ada kromosom Y. Untuk apa ini? Untuk membedakan bahwa dia kelamin laki-laki atau kelamin perempuan. Kalau perempuan kromosomnya X dengan X, jadi X-nya ada dua atau double X. Kalau laki-laki ada X sama Y, X Y laki-laki, X X perempuan. Itu ya. Nah sekarang gen itu tidak terlihat. Kita nggak bisa melihat gen kita karena ada dalam sel tubuh dan dia sangat kecil sekali. Dan yang tidak terlihat itu dikenal dengan nama genotip. Susunan gen yang menentukan sifat suatu individu dan tidak terlihat. Itu genotip. Betul ya. Genotip akan memunculkan fenotip. Jadi kalau dilambangkan misalkan begini. Misalkan genotip itu dilambangkan dalam bentuk huruf. Misalkan A. Ini untuk kulit putih. Gitu. Ini hurufnya disebut genotip. Nah, kulit putihnya disebutnya fenotip. Gitu. Jadi yang tidak terlihat berada di dalam sel
yang bentuknya huruf-huruf itu namanya genotip. Tapi yang kelihatan dari luar, kulit putih, rambut hitam, rambut ike, apalagi gigi gingsul, misalkan hidung mancung, mata sipit, itu namanya fenotip yang terlihat dari luar. Bedain ya, genotip tidak terlihat karena adanya dalam gen, jadi nggak bisa lihat kita, makanya disimbolkan dengan huruf-huruf gitu. Kalau fenotip sesuatu yang terlihat dari tubuh kita, yaitu tadi rambutnya gimana, kulitnya seperti apa, bentuk kukunya gimana gitu, itu namanya fenotip. Fenotip kelihatan yang tertampak di luar, kalau genotip tidak terlihat dan adanya di dalam sel. Tuh ya, bedanya ya antara genotip dan fenotip. Nah, contoh di sini ada T besar. Ya, ini simbol gen. Tapi karena setiap benda itu diciptakannya berpasangan, ada tinggi, ada pendek, ada besar, ada kecil gitu kan, ada putih, ada hitam, seperti itu. Akhirnya dibikinlah genotip itu dengan dua huruf yang berbeda. Kalau gennya yang dia bersifat dominan, gen dominan itu artinya gen yang mengalahkan gen yang lainnya. Contoh tadi dari ayah ada kulit putih, dari ibu kulit sawo matang misalkan. Nggak taunya kamu kulitnya ngikutin ibu sawo matang, padahal ayah juga ngasih gen putih. Harusnya gen kamu tuh ada sawo matang dan putih. Sawo matangnya dari ibu, putihnya dari ayah. Tapi sawo matang gennya bersifat dominan, artinya dia nutupin si putih, tertutup nih si putih tertutup. Yang menang atau yang dominan adalah yang sawo matang, sehingga tubuh kamu bukan putih sawo matang, bukan. Jadinya mana yang dominan, mana yang kuat, mana yang menutupi. Kalau kamu sifat kulitnya sawo matang, berarti sawo matang kamu dominan dibandingkan si putih, sehingga kulit putih dari ayah tertutup. Bisa nanti munculnya di anak kamu. Misalkan kamu sawo matang, suami kamu misalkan sawo matang, misalkan tahu-tahu anak kamu putih semua, bisa jadi kalau dia punya kakek kulitnya putih gitu, atau sebaliknya. Jadi pada saat di kamu dia ketutup, pada saat di anak bisa jadi dia jadi dominan gitu. Paham ya? Jadi ada gen yang bersifat dominan, artinya dia menutupi, kuat gitu. Ada yang tertutupi, itu namanya resesif. Ingetin ya. Jadi kalau ada kata resesif itu berarti tertutup, kalah gitu. Ada di dalam tapi nggak muncul, nggak kelihatan, nggak nggak kuat, sehingga dia ada di dalam tapi tertutup, ngumpet istilahnya. Jadi kalau yang ada di tubuh kita tadi sama sebenarnya, dari ayah ada, dari ibu ada gitu. Misalkan tadi ayah matanya belok, ibu matanya sipit, nggak taunya kamu matanya belok, berarti gen mata belok kamu dominan dibandingkan gen mata sipit gitu. Jadi mata sipitnya bersifat resesif, mata beloknya bersifat dominan. Tuh ya. Nah, sekarang sudah ada dominan dan resesif. Dominan biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Nih, ingetin. Jadi kalau itu dipakainya huruf besar berarti itu dominan. Kalau dia pakai huruf kecil berarti bersifat resesif. Ingetin. Jadi kalau ada simbol begini, misalkan B besar, B kecil, berarti ini adalah gen yang bersifat dominan karena dilambangkan dengan huruf besar. B kecil adalah gen yang bersifat resesif karena dilambangkan dengan huruf kecil. Gen dominan, gen resesif. Dan mereka berkebalikan ya, bukan berarti dua gen, satu gen tapi sepasang. Misalkan ini untuk menandakan, misalkan B besar adalah putih, B kecil adalah hitam. Kulit kamu kan gak mungkin putih hitam, bukan. Tapi karena B besar ini putih, otomatis dia jadi menutupi yang hitam. Muncullah kulit kamu jadi putih. Gitu. Gen itu selalu berpasangan dengan pasangannya. Misalkan besar, kecil, hitam, putih, panjang, pendek, seperti itu.
ya. Jadi misalkan dominannya adalah panjang, berarti panjang pakai huruf besar, pendeknya pakai huruf kecil tapi satu huruf kayak gini, B besar B kecil, A besar A kecil misalkan. Apalagi G besar G kecil gitu ya. Itu untuk penggunaan huruf. Huruf itu untuk gen. Nah sekarang misalkan ada contoh, gen rambut lurus disimbolkan dengan huruf L dan gen warna merah disimbolkan dengan huruf M besar M besar. Jadi kalian harus nyebut ini L besar L besar, M besar M besar, karena nanti ada A besar ada kecil, ini ngaruh nih. Jadi kalau menyebutkan gen harus A besar A besar, A besar A kecil, jangan A gitu, nggak bisa. Jadi A kecil A kecil, A besar A kecil, A besar A besar. Kalau A besar berarti bersifat dominan. A kecil mana ada A kecil. Nah ini disebutnya resesif. Nah kalau hurufnya sama, besar dua-duanya, misalkan A besar A kecil, ini disebutnya homozigot. Sedangkan kalau satunya huruf besar, satunya huruf kecil, itu disebutnya heterozigot. Nah, kamu kan nggak tahu nih gen kamu sebenarnya heterozigot atau homozigot. Misalkan kulit kamu putih, kamu lihat dari luar kan, itu fenotip namanya, kulit putih, fenotip yang terlihat. Tapi kalau bicara tentang gen, kamu nggak tahu gen kamu hurufnya besar dua-duanya apa, besar kecil, atau kan kecil dua-duanya. Tapi kita lihat kalau dia ada selalu muncul, berarti dia gennya dominan. Bisa jadi kamu gennya homozigot, artinya huruf besar dua-duanya, atau bisa heterozigot, yang satunya huruf besar, yang satunya huruf kecil. Jadi ada hetero, ada homozigot. Mana tadi? Homozigot, heterozigot, homozigot. Homozigot hurufnya sama, homo ingat ya, homo itu sejenis sama. Berarti kalau nggak A kecil atau A besar. Kalau hetero itu berbeda, berarti A besar A kecil, B besar B kecil, dan seterusnya. Oke, itu ya. Kromosom. Kromosom tadi sebenarnya terdiri dari benang-benang spindle yang berperan menggerakkan kromosom selama proses pembelahan sel. Kromosom itu dibedakan, ada yang namanya telosentrik jika sentromernya terletak di ujung lengan. Bisa juga akrosentrik jika sentromer terletak di dekat ujung. Tuh, seperti itu. Jadi nih, ada sentromer. Ada telosentrik nih di ujung. Ada akrosentrik, ada lengannya satu lagi tapi lengannya pendek. Ada submetasentrik, lengannya sama satu panjang satu pendek, hampir agak panjang dikit ya, beda dengan ini nih ya. Akrosentrik mah pendek banget, ini agak panjang dikit nih. Nah kalau metasentrik sama panjang lengannya ya, itu. Kemudian ada yang disebut dengan kromosom homolog. Apaan sih kromosom homolog? Kromosom homolog adalah kromosom yang berpasang-pasangan, selalu mempunyai bentuk panjang, letak sentromer, dan struktur yang sama. Manusia contohnya punya 23 kromosom. Jadi 23 kromosom yang homolog, artinya kita sebenarnya punya 46. Jadi kromosom yang berpasangan itu disebutnya kromosom homolog. Jadi kalau misalnya dikatakan lalat buah memiliki 8 kromosom. Berapakah kromosom homolognya? 4. Karena kromosomnya berpasangan. Jadi berpasangan pasti ada 4 dengan 4, jadi 8 gitu. Ya. Kromosom diploid artinya adalah menyatakan jumlah perangkat kromosom. Jadi kromosom diploid adalah 2 perangkat kromosom yang selalu berpasangan, homolog ya. Jadi kromosom homolog sama dengan kromosom diploid atau disimbolkan dengan 2N. 2N diploid. Kromosom haploid disimbolkan dengan huruf N saja. Artinya kalau tadi ini berhomolog atau berpasangan, ya ini enggak nih sendiri. Yang tadi contohnya 8 sama 4. Kromosomnya sebenarnya ada 8, tapi kalau berpasangan cuma 4. Berarti ini kromosom haploid, ini kromosom diploid karena berpasangan.
Kromosom berpasangannya ada berapa? Ada 4. Berarti jumlah kromosomnya berapa? 8. Mana kromosom diploidnya? 4 ini. Ini jadi bersifatnya 2N nih. 2N. Nah, ini 8 bersifatnya N. Haploid. Oke. Istilah dalam persilangan. Oh ya, ini tadi berdasarkan pusingnya, kromosom itu ada 2 tipe, kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kalau kalian dengar kata autosom, berarti kromosom tubuh, menjadikan kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Kromosom kelamin dikenal dengan nama gonosom, kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu, jantan atau betina. Istilah dalam persilangan ada P, parental atau induk atau orang tua. Ada F, dari kata filial, artinya F1 itu keturunan pertama, F2 keturunan ketiga, dan seterusnya. Kalau F6 keturunan ke-6 gitu. Kemudian ada kata gamet. Gamet adalah sel kelamin yang berasal dari genotip, ya. Contoh tadi nih ada A besar, A kecil. Gametnya berarti A besar dan A kecil. Karena gamet itu adalah sel kelamin. Ya. Terus fenotip adalah makhluk hidup yang tampak fenotip adalah makhluk hidup yang nampak sehingga bisa diamati oleh alat indera. Maksudnya adalah sifatnya ya, sifat yang nampak sehingga bisa diamati oleh alat indera. Jadi kita kelihatan, misalkan dia tinggi, kukunya pendek, misalkan hidungnya pesek. Nah, itu yang kalian sebutin itu adalah fenotip. Ya. Genotip adalah sifat makhluk hidup yang tidak nampak. Nah, ya, sifat makhluk hidup yang tidak nampak itu disimbolkan dengan pasangan huruf. Contohnya misalkan A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Atau kalau mereka berempat, A besar, A besar, B besar, B besar, A besar, A kecil, B besar, B besar. Ingat ya, disebutin tuh. Nah, sifat dominan adalah sifat gen yang selalu nampak atau muncul atau menang, disimbolkan dengan huruf besar. Contoh A besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Oke, kemudian sifat resesif adalah sifat yang tidak nampak baru muncul apabila bersama-sama gen resesif lain. Tadi contohnya nih, misalkan kulit hitam, itu sifatnya resesif. Nah, kalau kulit hitam ketemu kulit hitam barulah muncul gitu. Ya, kan kalau dia si resesif ketemu dominan pasti akan selalu kalah gitu. Dia akan selalu ditutupin. Tapi pada saat dia suatu saat ketemu dengan pasangan yang sama-sama resesif, ya akan muncul kelihatan di tubuh kita. Oke, homozigot tadi ya sama ya. Nih ya, sama. Heterozigot berarti beda. Tuh, beda. Hibrid adalah perkawinan antara dua individu yang memiliki sifat beda. Bila individu tersebut memiliki satu sifat beda disebut monohibrid. Tapi kalau dua sifat beda dihibrid, tiga sifat beda trihibrid gitu, dan seterusnya. Monohibrid, dihibrid gitu. Alel adalah anggota dari sepasang gen. Misalkan R itu gen untuk warna bunga merah. R besar untuk warna bunga merah. R kecil berarti untuk bunga warna putih. T besar gen untuk tanaman tinggi, T kecil berarti gen untuk tanaman rendah. Gitu. Ingat, harus pasangannya ya. Alel itu harus pasangannya, T besar dengan T kecil, R besar dengan R kecil. Jadi bukan dengan R besar dengan T kecil, itu bukan alel. Karena beda gen. Ya. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk persilangan. Tadi kan kita udah belajar istilah-istilahnya, ada P, ada F, ada G gamet gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba persilangan monohibrid. Adalah persilangan antara spesies yang berbeda varietas dengan satu sifat beda. Contoh, ibu tidak sengaja menanam 2 pohon cabai ya. Misalkan satu pohon cabai itu memiliki buah banyak warna hijau. Buah banyak aja ya.
satu sifat aja yang disebutin, satu sifat. Berbuah banyak, udah jangan lihat yang lainnya, nggak usah ngelihat batangnya tinggi apa pendek, bunganya banyak atau enggak, jadi jangan lihat itu. Jadi kalau kamu fokus kepada satu sifatnya, yaitu buahnya banyak, buah cabenya banyak, berarti udah itu aja yang kamu lihat. Nah yang satunya lagi misalkan buahnya sedikit, itu kan tadi punya 2 pohon cabai nih, satu pohon cabai buahnya banyak, satu pohon cabai buahnya sedikit gitu ya. Itu namanya persilangan monohibrid, persilangan yang hanya melihat satu sifat bedanya saja. Bu, gimana kalau persilangan itu melihat 2 sifat beda? Nah, itu dikenal dengan nama dihibrid. Jadi dilihatnya 2 sifatnya. Misalkan tadi buahnya banyak warna hijau, buahnya sedikit warna kuning. Nah, itu kan buah banyak dan warna. Itu 2 sifat tuh. Kalau 2 sifat berarti kalian melakukan persilangan di hibrid. Biasanya simbol hurufnya jadi begini nih. Simbol gennya. Ada 2 macam huruf yang digunakan. Mana pasangannya? Nah, ini pasangannya. Ada B besar, B besar, K besar, K besar. Ada B kecil, K kecil, K kecil. Misalkan seperti itu. Ya. Oke, terus kemudian ada yang namanya intermediate nih, monohibrid intermediate. Kalau intermediate itu adalah persilangan 2 individu sejenis memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen yang dikenal dengan intermediate. Artinya maksudnya gimana sih? Intermediate itu berarti nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Tadi kan kita bicara dominan resesif ya. Dominan itu artinya menang, resesif artinya kalah. Kalau di intermediate nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Jadi dua-duanya pengen menang. Contoh, misalkan ibu nanam bunga mawar merah sama bunga mawar putih. Kemudian ibu kawinkan, ibu silangkan. Jadilah anaknya bukan pohon bunga mawar merah, bukan juga pohon bunga mawar putih seperti induknya, tapi muncullah yang namanya bunga mawar merah pink atau muda. Nah, saat seperti itu berarti kamu sedang belajar persilangan monohibrid intermediate. Hasil gabungan antara keduanya. Ya. Jadi hitam dengan putih, muncullah kucing abu-abu. Misalkan kucing hitam kawin dengan kucing putih, munculnya anaknya adalah kucing abu-abu. Berarti abu-abu adalah intermediate. Ya. Oke, sekarang kita lihat persilangannya. Di sini dikatakan bahwa apa soalnya ini? Soalnya adalah enggak ada soalnya ya. Pokoknya ada bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Ini parentalnya, orang tuanya. Simbolnya pakai M besar. Ini berarti namanya genotip. Ingat, pakai huruf namanya genotip. M besar merah, pasangannya adalah putih. Berarti M kecilnya untuk putih, M besarnya untuk merah. Bu, kenapa harus menandakan bahwa merah bersifat hurufnya besar? Nanti di soal akan dikatakan bahwa merah dominan terhadap putih. Berarti kalau ada kata-kata merah dominan terhadap putih, artinya merah berhak pakai huruf besar. Putih karena dia ketutup sama si merah, otomatis pakai huruf kecil. Jadi ini bersifat dominan, ini bersifat resesif. Nah, fenotipnya kelihatannya ini bunga merah, ini bunga putih, tinggi, pendek, misalkan seperti itu fenotip. Gametnya satu huruf aja dari 2 ini. Karena kalau gamet itu berarti yang mau diturunkan ke anak. Dia ngasih setengah, ayahnya ngasih setengah, ibunya ngasih setengah. Jadi ini huruf M besar, ini huruf M kecil. Nah, gabungkan jadi satu. Jadi nanti bacanya M besar, M kecil. Ini adalah F1 atau keturunan pertama. Fenotipnya gimana, Bu? Fenotipnya merah. Kenapa merah? Karena M besar dominan terhadap M kecil. Jadi si M besar menutupi, mengalahkan M kecil. Jadi putihnya nggak muncul. Munculnya adalah warna merah. Nah, dari persilangan F1 ini, yang tadi warna merah ini, satu disilangkan lagi dengan F1. Makanya orang tua kedua, ini orang tua pertama. Ini orang tua kedua. Artinya anak kawin dengan anak. Disilangin lagi, dikawinin lagi. Karena genotipnya begini, M besar M kecil, M besar M kecil. Ini menandakan merah, dia juga merah. Nggak ada putih ya, nggak kelihatan tuh. Di situ putih nggak muncul tuh. Kenapa? Karena ketutup. Nah, gametnya sendiri-sendiri. Gamet. Berarti kalau ada M besar M kecil, pisahin. M besar
koma M kecil. Bawa gamet ini sendiri-sendiri nih, nggak boleh berpasangan. Ini juga sama, M besar sendiri, M kecil sendiri. Nah F2 nya kamu buat papan persilangan kayak gini nih. Ini lihat gametnya ada 2 masing-masing, 1 2 1 2, bikin kotaknya 3, 1 2 3 1 2 3. Nah ini buat menandakan aja X kosong. Nah sini taruh gametnya, gamet M besar, M kecil misalkan dari yang ini, M besar, M kecil dari yang ini. Ya, tulis deh. Di sini kan ada, lihat ke atas sama ke sampingnya. Buat ngisi kotak ini, lihat ke atas sama ke samping. Ada M besar, makanya jadi M besar, M besar. Di sini ada M kecil sama M besar. Ingat, yang menutupi atau yang kuat selalu di depan. Jadi M besar, M kecil. Kecuali kalau kecil dua-duanya atau besar dua-duanya gitu. Nah, di M kecil ada M besar sama M kecil ke sini. Tuh ada. Nah, ini juga sama. Ada M kecil sama M kecil. Makanya jadi M kecil putih. Itu ya, itu untuk monohibrid. Oke, untuk hari ini itu dulu. Nanti Ibu akan tambahkan intermediate dan dihibridnya. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan kirim WA ke Ibu. Ibu tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.